Baik, hari ini saya akan membahas tentang relativitas khusus bagian kedua. Jadi, topik yang akan saya bahas hari ini, yang pertama itu adalah penjumlahan kecepatan. Yang kedua, kita akan belajar efek Doppler. Untuk cahaya ya. Jadi ini relativistik. Kemudian yang ketiga, akan kita bahas tentang momentum dan energi. Relativistik. Oke, ini 3 topik utama kita hari ini. Nah, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Tentang penjumlahan kecepatan. Jadi, kalau misalkan kita punya kerangka S, nah ini Y ya, ini Y, ini X. Lalu ada kerangka yang bergerak berdasarkan S, ini kerangka S aksen, Y aksen, S aksen, ya. Di sini, menurut kerangka ini ada sebuah partikel ya, yang bergerak dengan kecepatan katakanlah U aksen, ya. Menurut kerangka ini. Frame ini bergerak dengan kecepatan V katakanlah. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada pengamat melihat di sini, melihat partikel ini, katakanlah kita ambil kecepatannya U, maka U ini berapa? Yang ini merupakan kecepatan partikel A, ya, menurut si pengamat yang ada di kerangka S. Ya. Nah, bagaimana caranya? Mudah saja kita menggunakan transformasi Lorentz. Jadi, karena melihat dari sisi kerangka S, maka kita gunakan transformasi baliknya ya. Sehingga yang kita gunakan adalah rumus yang awal, jadi delta X sama dengan gamma delta X aksen tambah beta C delta T aksen delta T sama dengan gamma C delta T aksen ditambah beta delta X aksen ya. Ini C delta T. Nah, kita bagi antara ini dan ini ya. Jadi delta X dibagi delta T, C-nya saya pindah ke sana. Jadi nanti ini adalah, ini gambarnya kecoret ya. Hingga delta X aksen ditambah beta C delta T aksen dibagi C-nya saya pindah ke sini, jadi C delta T aksen dibagi C ini sama dengan delta T aksen, lalu ditambah dengan beta delta X aksen dibagi C ya. Oke, kemudian saya ingin menyatakan dia dalam bentuk delta X per delta T, karena nanti delta X per delta T akan sama dengan kecepatannya. Maka ini saya bagi, sisi kanan saya bagi dengan delta T aksen. Jadi ini saya kalikan dengan seper delta T aksen dibagi seper delta T aksen. Nah, kemudian akan kita dapatkan seperti apa? Delta X per delta T sama dengan ini delta X aksen per delta T aksen ditambah ini sama dengan 1, jadi ini beta kali C dibagi delta T aksen per delta T aksen sama dengan 1
ditambah delta X per delta, jadi beta per C dikali delta X aksen per delta T aksen. Oke, nah kita cek dulu. Jadi kita tahu beta sama dengan V per C, ya. Sehingga beta kali C itu sama dengan V, ya. Kemudian beta per C, ya, itu sama dengan V per C kuadrat. Kemudian delta X aksen per delta T aksen tadi akan sama dengan U aksen atau kecepatan partikel A menurut pengamat di frame S aksen. Kemudian delta X per delta T sama dengan U, ya. Jadi kalau kita ganti ini semua, delta X per delta T jadi sama dengan U, ya. Delta X aksen per delta T aksen sama dengan U aksen ditambah beta kali C, ini akan sama dengan V dibagi 1 ditambah beta per C, itu adalah V per C kuadrat, ya, dikali delta X per delta T adalah U aksen, ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa U sama dengan, nah ini kecepatan menurut A menurut kerangka S, kecepatan menurut kerangka S aksen ditambah dengan V dibagi 1 plus U aksen V per C kuadrat, ya. Ya, perlu diketahui kalau misalkan pengurangan kecepatan nanti tinggal diganti minus, jadi nanti untuk pengurangan carinya sama, akan kita dapatkan seperti ini, V per 1 min aksen per C, ya. Ya, perhatikan bahwa kalau misalkan kecepatannya rendah, ya, ini akan jauh lebih kecil daripada C, sehingga ini akan mendekati 1. Sehingga kalau untuk low velocity ini akan mendekati U aksen plus V. U aksen, ya, ini adalah penjumlahan kecepatan klasik. Oke, itu adalah penjumlahan kecepatan. Sekarang kita akan coba masuk ke momentum energi, ya. Oh, sorry, efek Doppler dulu, saya lupa. Kita masuk ke efek Doppler. Nah, efek Doppler itu apa? Kalau kalian ingat, ya, jadi kalau misalkan kita punya mobil, gitu ya, terus dia memancarkan suara dengan frekuensi F, nah, karena dia punya kecepatan, ya, maka nanti pengamat di sini, ini F0, ini akan mendengar suara tersebut dengan frekuensi F aksen, ya. Dengan F aksennya nanti dihubungkan dengan rumus kecepatannya. Nah, ini nggak berlaku hanya untuk suara. Jadi kalau misalkan cahaya, ya, juga mengalami efek Doppler, ya. Jadi misalkan kita punya spaceship, ya, terus dia menembakkan sinyal, ya, dengan kecepatan frekuensi F0, ya, menurut dia, maka kalau misalkan kita punya pengamat di sini di bumi katakanlah, ya, itu akan melihat cahaya tersebut, ya, dengan frekuensi F, ya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah ini, F sama dengan F0 akar 1 min beta per 1 plus beta, ya. Ini kalau misalkan dia mendekat. Kalau menjauh tinggal dibalik, ya. Kalau menjauh maka F sama dengan F0 1 plus beta dibagi 1 min beta. Ini kalau menjauh. Nah, sebenarnya melihatnya gampang sekali.
Jadi kalau misalkan dia saling mendekat, otomatis frekuensi yang ditembakkan akan lebih besar, frekuensi yang diterima akan lebih besar daripada frekuensi aslinya, ya. Sehingga kalau dia mendekat, ya, ini frekuensinya akan lebih tinggi, ya. Nah, kalau misalkan dia menjauh, otomatis frekuensinya itu akan lebih rendah. Nah, ya. Oke. Ya, jadi kalau mendekat, ini salah ini rumusnya. Jadi ini kalau mendekat, ya, kalau mendekat frekuensi yang diterima itu akan lebih tinggi, ya. Kalau mendekat itu lebih besar dari F0, maka yang di atas harus lebih besar, ya. Maka ini begini, ya. Kalau menjauh, ini frekuensi yang diterima akan lebih kecil, ya. Maka ini harus lebih kecil, ya. Nah, untuk panjang gelombang itu terbalik, ya. Kalau misalkan untuk panjang gelombang, jadi rumus panjang gelombang sama. Kalau mendekat, dia lambdanya justru akan lebih kecil. Kalau menjauh, dia lambdanya akan lebih besar, ya. Oke. Nah, itu adalah efek Doppler, ya. Simpel, nggak terlalu banyak. Sekarang kita masuk ke momentum. Rumus momentum itu kan ini M kali V, ya. Vektor. Ini kita ambil besarnya dulu aja, besar momentum. Nah, rumus momentum ini kalau misalkan nanti kalian hitung, ya, misalkan kalian punya kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, terus misalkan ini satu frame, ada terjadi tumbukan, ya. Ini before, ini after, ya. Nanti seperti ini, ya. Kalau kalian ukur total momentumnya, ini jumlah momentum inisial ini akan sama dengan jumlah momentum final, ya. Oke, nggak ada masalah ini. Tapi kalau misalkan dia dipercepat, ya, bergerak dengan kecepatan v, satu frame ini bergerak dengan kecepatan v, maka nanti di sini ini kan harus pakai transformasi penjumlahan kecepatan yang tadi di atas, ya. Dia harus menggunakan itu. Nanti kalau kalian hitung, itu total momentum awalnya itu tidak akan sama dengan total momentum akhir, ya. Sehingga dengan demikian hukum kekekalan momentum itu tidak berlaku jika kerangka inersialnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, ini akan melanggar postulat relativitas yang pertama, bahwa semua hukum fisika itu sama di setiap kerangka, ya. Ya, kalau misalkan hukum fisikanya berubah, otomatis kita tidak bisa membangun teori di atasnya, ya, karena beda kerangka, beda hukum fisika. Nah, dengan demikian kita harus mendefinisikan kembali, ya. Jadi definisi momentum itu harus diubah, ya. Jadi bukan momentum, namanya momentum relativistik nanti. Jadi kita harus cari definisi momentum yang menyebabkan jumlah momentum di sini, kerangka diam, dan jumlah momentum di kerangka yang bergerak dengan kecepatan v itu sama. Artinya ini sama dengan ini, tidak harus sama dengan ini, ya. Tentu saja nggak akan sama kalau di perhitungan momentum di kerangka satu kerangka dan kerangka lainnya tidak akan sama. Tetapi momentum awal dan momentum akhirnya harus sama di satu sistem itu. Ini dan ini harus sama, ya. Nah, kalau dicari itu nanti definisi momentum yang akan memenuhi itu adalah definisi momentum ini, ya. Jadi P itu sama dengan gamma M V. Ini adalah definisi momentum relativistik yang akan memenuhi hukum kekekalan momentum di kerangka manapun, ya. Atau katakanlah ini
kasarannya ini sama dengan MV per akar 1 min beta kuadrat. Ya. Beta V per C. Oke, nah untuk energi juga seperti itu ya. Jadi untuk energi ya, nah total energi ya, itu nanti kita definisikan sebagai ini. Jadi kalau misalnya kita punya energi ya, biasanya energi klasik itu kan energi kinetik ya. Kalau kalian tahu energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat ya. Nah definisi ini kalau misalkan nanti kalian masukkan ini kalian masukkan ke perhitungan, kalau hitung energinya di kerangka yang berbeda ya, energi kinetiknya untuk tumbukan aja ya, ini nanti akan melanggar kekekalan energi. Artinya total energi kinetiknya tidak konstan ya. Ya, itu melanggar postulat pertama juga dari Einstein, relativitas Einstein, sehingga kita harus mendefinisikan ini, kita harus buat definisi baru. Ya. Bagaimana caranya? Kita gunakan rumus energi massa, hubungan antara massa dan energi dari Einstein. Jadi setiap partikel, setiap benda itu memiliki energi diam. Ya. Jadi energi diam dari suatu benda itu setara dengan massa dikalikan kecepatan kuadrat. Ini N0. Ya. Ini sama dengan mv kuadrat. Ya. Nah, terus kalau misalkan dia bergerak ya, dengan kecepatan tertentu, ya maka kita bisa definisikan energi totalnya. Ya. Ini adalah gamma mc. Ya, energi totalnya. Ya, kita bisa lihat kalau misalkan dia diam, ya, maka gamma akan sama dengan 1 dan dia akan kembali ke sana. Jadi energi diamnya. Ini konsisten ya. Nah, kemudian energi kinetik. Maka energi kinetiknya dari suatu benda itu, ya, itu simpel, sama dengan energi total dikurangi energi 0, energi diamnya. Ya. Maka dengan demikian kita punya energi kinetiknya adalah gamma mc kuadrat dikurangi mc kuadrat. Nah, ini adalah rumus energi kinetik yang global yang berlaku di kerangka manapun. Gamma min 1 dari mc kuadrat. Ya. Rumus energi kinetiknya kok nggak ada kecepatannya? Ya, jangan lupa kecepatannya ada di sini nih. Nah, ini kan 1 min beta kuadrat dengan beta sama dengan V. Ya, jadi ada kecepatan yang mengandung di sana. Ya. Nah, ini adalah rumus dari energi kinetik total. Ya, energi kinetik dari suatu partikel. Nah, untuk secara teori nggak terlalu banyak, jadi gitu aja. Nanti juga ada relasi hubungan energi momentum. Tapi ini nggak saya bahas jauh ya, cuma saya kasih tahu rumusnya aja. Nggak akan terlalu saya pakai. Ya, hubungan energi momentum itu apa? Jadi kita punya energi total dikuadratkan itu adalah sama dengan momentumnya dikali kecepatan cahaya dikuadratkan ditambah energi nolnya sebenarnya mc kuadrat. Jadi ini ada seperti Pitagoras ya. Kalian cek itu. Ini energi. Ini momentum. Ini adalah N0. Seperti itu. Ya. Oke. Materinya simpel, sampai sini aja. Nggak terlalu banyak ya. Nanti kita akan coba masuk, kita bahas 2 soal ya. Yang pertama,
untuk muon. Oke. Nah, jadi kita tahu muon itu, massa dari muon itu adalah 207 kali massa elektron. Ya. Nah, diketahui bahwa muon itu kalau misalkan dia di lab ya, itu waktu paruhnya dia meluruhnya ya setelah 2,20 mikrosecond ya. Nah, kemudian kemudian bentar, saya cek dulu sebentar. Mau memastikan. Benar. Nah, oke, jadi di lab ya benar. Di lab dia melurus setelah 2,20 mikrosecond. Ya, jadi dia umurnya hanya 2,2 mikrosecond. Ya. Nah, pada eksperimen tertentu ya, muon ini bergerak terhadap laboratorium ya. Nah, terus setelah diukur dia lifetime-nya itu adalah 6,9 mikrosecond ya. Jadi lebih panjang ya, ini ada mengalami dilatasi waktu. Nah, yang ditanya adalah pertama ini betanya berapa, yang kedua energi kinetiknya berapa, yang ketiga momentumnya sama dengan apa ya. Oke. Nah, ini mudah sekali. Pertama, kita tahu bahwa saat dia di lab ya, dia melurus setelah 2,2 mikrosecond. Ini saat dia diam menurut lab ya. Sehingga ini adalah proper time-nya ya. Jadi ini waktu yang diukur di posisi yang sama. Sehingga kita tahu delta T 0-nya itu adalah 2,20 mikrosecond ya. Kemudian saat dia bergerak, dia diukur oleh lab ya tentu saja. Ini dengan 6,90 mikrosecond. Ini dilatasi waktu ya, jelas ya. Nah, untuk mencari momentum, untuk mencari beta, momentum dan energi kinetik kita butuh nilai faktor gamma. Ya, dari sini kita bisa hitung sebenarnya faktor gamma ya, menggunakan rumus dilatasi waktu ya. Rumus dilatasi waktu adalah ini. Ya, sehingga kita punya gamma adalah delta T per delta T 0. Sehingga kita bisa dapatkan gamma sama dengan 6,90 dibagi 2,20 sama dengan sama-sama mikrosecond ya, jadi 10 pangkat min 6 dicoret aja 3,14. Ini adalah gammanya ya. Untuk menghitung beta mudah sekali ya, kita tahu rumus gamma adalah 1 min akar 1 min beta kuadrat ya. Saya kuadratkan ini jadi gamma kuadrat sama dengan 1 per 1 min beta kuadrat ya. Saya tukar jadi 1 min beta kuadrat sama dengan 1 per gamma kuadrat ya. Kemudian saya pindahkan, berarti beta kuadrat sama dengan 1 min 1 per gamma kuadrat
Sehingga beta sama dengan akar dari 1 min seper gamma kuadrat. Ya, kita masukin nilai angkanya 1/1/1,14 dikuadratkan. Ya, ini agak kalau kita dapatkan 1 min 0,101 ya. Jadi betanya sama dengan 0,948. Beta tidak bersatuan ya. Oke. Kemudian untuk yang B, energi kinetiknya ya. Yang kinetik adalah gamma min 1 mc kuadrat. Ya. Simpel ya sebenarnya. Untuk bagian kedua ini lebih banyak masukin rumus aja. Ya, hafalkan rumusnya. Ya, ini nggak terlalu banyak konsep. Ini adalah 3,114. 1 dikali, nah massa ya. Massa elektron kita tahu di sini. Massa elektron itu sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 ya. Sehingga massa muonnya, ini saya tulis gini muonnya. Ini adalah 207 dikali 9,1 kali 10 pangkat min 31 ya. Sama dengan 1,88 dikali 10 pangkat min 27 kilogram ya. Sehingga saya kalikan ke sini. Massa dari muon. Ini massa diamnya ya. Massa bergerak itu gamma kali m. Oke, dikali 1,88 kali 10 pangkat min 27. Jadi kecepatan cahaya dikuadratkan ya. 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Nah, 36,2 dikali 10 pangkat min 11. Atau ya, kita buat notasi ilmiah aja, 3,62 kali 10 pangkat min 10 joule ya. Sudah terjawab ya. Kalau kita mau dalam satuan elektron volt bisa ya. Ingat bahwa sini aja, 1 elektron volt itu sama dengan energi ya, itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Perlu diingat ini sebenarnya charge muatan 1 elektron ya dalam coulomb. Nah, ini tinggal kalikan aja ya. Jadi 3,62 kali 10 pangkat min 10 joule, karena kita mau mengubah satuannya ditetapkan ya, dituliskan. Nah, joule-nya di bawah, sehingga 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Dicoret satuan, karena kita ngubah satuan kita harus mencoret satuan ya. Oke, sama dengan udah ya, 3,62 kali bagi 1,6, jadi ini nanti hasilnya 2,26 dikali 10 pangkat 9 elektron volt ya. 10 pangkat 9 ini adalah 2,26 kali 10 pangkat 3 itu kilo, 10 pangkat 6 itu mega, 10 pangkat 9 itu giga ya. 2,6 giga elektron volt. Ini energi dari muon. Oke. Terakhir momentumnya mudah sekali, tinggal gamma m kali v. Ini gammanya 3,14 kali 1,88 kali 10 pangkat min 27 dikali. Nah, sekarang V itu kan nanti akan sama dengan beta dikali C ya. Ya, tadi betanya adalah yang kita dapatkan adalah 0,948 dikali C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini sama dengan 16,79. 16,8. Kita bulatkan 3 angka penting ya. Ini 19 kilogram meter per sekon. Ya, kita buat dalam notasi ilmiah juga boleh. 1,68 dikali 10 pangkat min 18 kilogram meter per
untuk energi momentum ya. Kemudian satu soal lagi untuk efek Doppler ya. Yang penyembelahan kecepatan nggak rumit, jadi nanti kalian pasti nggak terlalu sulit. Saya nggak akan beri contoh. Nah, oke. Kita coba efek Doppler. Nah. Oke, jadi ada sebuah pesawat ini di bumi. Sebuah pesawat di sini, shuttle ya. Oke, ini bergerak dengan kecepatan 0,20 c. Dia memancarkan cahaya sinyal ya dengan panjang gelombang yang lambda 0 karena dia yang menembakkan yang bergerak bersama dia ya, itu 450 nanometer. Nah, berapakah panjang gelombangnya yang diterima oleh bumi? Jadi pengamat bumi ini menerima panjang gelombang berapa ya. Mudah sekali, tinggal masukkan rumus ya. Lambda 0, ingat ya, ini menjauh ya, ini kecepatannya ke sana ya. Karena lambda itu semakin jauh semakin besar ya, maka kita ambil yang atasnya positif. Jadi lambda 0 1 plus beta per 1 min beta. Kalau kesulitan, ngafalin yang frekuensi aja. Jadi kalau makin menjauh frekuensinya mengecil, mendekat frekuensinya membesar ya. Kemudian lambda tinggal dibalik aja. Oke, ini 450 nanometer ya. Karena ini hanya perbandingan, jadi satuannya tidak saya ubah. Biarkan saja. Akar 1 plus 0,2 per 1 min 0,2 ya. 450 akar 1,2 per 0,8. Ini kalau diakarkan lalu dibagi lalu diakarkan, kita akan dapat 1,2. Jadi yang diterima itu adalah 551,1 nanometer ya. Ya. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya sinar ungu ya. Ini adalah kuning. Jadi dia akan mengalami redshift. Karena dari sinar biru mau menuju ke arah merah ya. Kuning itu lebih mendekati ke merah daripada biru, sehingga dia mengalami redshift. Oke, sampai sini dulu materinya ya. Ini nggak banyak, yang kedua ini silahkan dikerjakan tugasnya nanti 4 soal ya. Dikumpulkan minggu depan ya, sebelum hari Selasa. Nah, saya mohon maaf karena saya tidak bisa mengajarkan kuliah secara langsung karena saya ada pelatihan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kalian butuh tutorial tambahan ya, silahkan hubungi saya nanti, minta jadwal, dan saya akan bikinkan jadwal baru untuk tutorial tambahan. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan ke saya. Sekian dan terima kasih.